Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Hidayat, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 12020080071. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Akan tetapi sebelum kita melakukan percobaan, saya akan terlebih dahulu membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung dalam satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Nah, di dalam laju reaksi terdapat teori yang dikenal dengan teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan, maka hanya persentase tertentu dari tumbukan yang dapat menyebabkan perubahan kimia secara nyata atau signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terdiri dari 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan antar molekul akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan semakin sering terjadi, sehingga reaksi yang berlangsung lebih cepat. Yang ketiga adalah temperatur. Suhu juga ikut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka partikel akan bergerak secara aktif, sehingga tumbukan antar partikel akan sering terjadi, yang menyebabkan laju reaksi semakin besar. Adapun ketika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung diturunkan, maka partikel tidak akan bergerak secara aktif dan tumbukan tidak akan sering terjadi, yang menyebabkan laju reaksi semakin kecil. Faktor yang keempat adalah katalisator, yaitu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Langsung saja, di sini saya akan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Akan tetapi, dalam percobaan kali ini, saya hanya akan mengambil salah satu dari 4 faktor tersebut, yaitu faktor temperatur. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, apabila suhu dalam suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka partikel akan bergerak semakin aktif, yang menyebabkan tumpukan akan sering terjadi sehingga laju reaksi semakin besar. Begitupun sebaliknya. Langkah pertama dalam percobaan ini yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian masukkan 5 sendok makan CH3COH ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 1, 2, dan 3. Kemudian tambahkan air dingin ke dalam gelas plastik 1 sampai 1/4 bagian. Selanjutnya tambahkan air biasa ke dalam gelas plastik 2 sampai 1/4 bagian. Kemudian tambahkan air panas ke dalam gelas plastik 3 sampai 1/4 bagian. Lakukan pengisian air tersebut secara merata pada ketiga gelas plastik tersebut.
Selanjutnya, masukkan cangkang telur yang mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat ke dalam ketiga gelas plastik tersebut secara merata. Kemudian nyalakan stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan terjadinya reaksi. Amati perubahan yang terjadi setiap 5 menit sampai 20 menit. Setelah beberapa menit kemudian, dapat dilihat bahwa gelas plastik 3 lebih cepat menghasilkan gelembung-gelembung gas yang menandakan adanya reaksi yang terjadi antara cangkang telur dengan CH3COOH. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi, yang mana hal itu dapat mempercepat atau memperbesar laju reaksi. Di dalam gelas plastik 1 yang diisi dengan air dingin ditambah cuka itu mengalami reaksi pada menit ke-20. Sedangkan pada gelas plastik 2 yang berisi cuka dengan air biasa itu mengalami reaksi pada menit ke-10. Sedangkan pada gelas plastik 3 yang berisi air panas